Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan yang melampaui segala akal, di mana Dia sudah memberikan kasih setianya dalam hidup ini. Karena itu biarlah kita hari ini, pagi ini kita mau bersyukur, membawa hati kita kepada Tuhan. Saya mempersilakan untuk Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Siapkan hatimu dan hatiku untuk datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan, Kau yang
hari ini Tuhan, Engkau bekerja dan melawat kami, biar kami bawa pulang berkas-berkas-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Bisa kasih tos kanan kiri. Selamat datang. Shalom. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hari ini hari terbaik yang Tuhan kasih ke kita untuk kita memuji Tuhan. Sudah siap Bapak Ibu? Belum. Sudah siap Bapak Ibu? Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kau
kalau kita datang kepada Dia. Tapi maukah kita hari ini all out buat Tuhan? Kita mau joget hari ini Bapak Ibu. Colek kanan kiri, jangan jaim buat Tuhan dong. Untuk Tuhan Yesus kita mau bergoyang. Kita ya, Bapak Ibu bisa ikuti gerakan di atas ya. Siap? Are you ready? Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Ke kanan dulu. Kanan kiri berputar. Hatiku bergembira. Wah, saya kalah kalau Bu Gembala Anggra. Gacor tenan. Ayo yang jemaat di sini jangan kalah sama tamu kita. Ya, siap lagi ya. 1, 2, 3. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir. Tangannya di atas. Ke kanan dulu. Hatiku bergembira. Lagi. Takut dalam
Yang tiga yang pegang gitar masih jaim. No play ya. Maksimal goyangnya. Oke nih, jam nih. Kayak Pak, ini loh Pak Victor. Ya, totalitas soalnya. Yo, yang pegang musik cuman pemain drum. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Ke kanan guys. Kanan kiri kanan. Ayo putar bapak-bapak. Semua bergoyang menari. Kali lagi ya. Sukacitaku dalam Yesus. Lagi pemain musik. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan, kanan kiri kanan. Putar. Semua bergoyang, semuanya bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri kanan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Semuanya hari ini jemaat yang virtual tetap kantor kabeh. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih sudah all out buat Tuhan, dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terbaik. Kiranya Tuhan akan berikan dan memberkati kita semua melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di
nikmati hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Terus jamah kami Bapa. Biarlah hadirat Tuhan terus mengalir di tempat ini. Karena tanpa hadirat Tuhan, sia-sialah ibadah kami. Dan di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan pemulihan, kesembuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan bahwa bukan kebetulan jika saudara datang pada pagi hari ini. Tuhan beracara di tempat ini. Dan pagi hari ini kiranya Tuhan membuka hati kami yang paling subur untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan berkat-Mu, dengan urapan-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan menjadi isi hati setiap jemaat di tempat ini, bertumbuh dan berbuah. Urapi dengan kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama saya katakan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabar? Gak ada suaranya, masih pada tidur. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semuanya? Puji nama Tuhan. Pak Victor tetap di sini ya, nemeni saya. Karena saya dari jauh, kalau nggak ada yang nemeni nanti saya takut ya. Puji nama Tuhan. Katakan kanan kiri saudara. Kalau yang cowok katakan kamu ganteng sekali, kalau yang cewek katakan kamu cantik sekali. Ayo silahkan. Dengar suara saya Bapak Ibu? Bisa dengar suara saya? Puji Tuhan. Katakan kanan kirimu, yang cowok katakan kamu ganteng sekali, yang cewek kamu cantik sekali. Silahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan bagi saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya bersama dengan istri saya dan saya klik aja boleh Mbak. Saya bersama dengan anak saya yang kecil, anak yang besar sudah bekerja. Dan saya melayani di GBS Pintu Iman. Mungkin Bapak Ibu Saudara beberapa yang sudah pernah ke tempat saya, tempat kami, dan ini tahun yang ke-10. Saya sudah 10 tahun yang lalu ya Pak. Terakhir ke sini ya. Tapi saya bersyukur di sini terus bertumbuh oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Gak ada suaranya, saya jadi takut Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan bersama saya, aku orang diberkati Tuhan. Ayo, saudara, saya selalu mengajarkan di mana saya memberitakan firman Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, saudara harus punya konsep ini. Saya datang ke rumah Tuhan, saya harus ketemu dengan Yesus. Katakan bersama saya harus ketemu dengan Yesus. Kalau ketemu dengan Yesus pasti punya pengharapan. Amin. Kalau ketemu Yesus pasti ada jawaban. Amin. Kalau ketemu Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Kalau ketemu Yesus engkau diberkati Tuhan. Amin. Jadi saya bertanya kepada saudara, saudara orang yang diberkati Tuhan? Kurang semangat dong, semangat lagi Bapak Ibu. Saudara orang yang diberkati Tuhan? Orang yang diberkati Tuhan pasti semangat, bangkit berdiri dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, satu pujian dulu Pak Victor, supaya agak seger lah badannya ya. Satu pujian, suka-sukamu Tuhan boleh? Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, silakan.
dengan semangatnya membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sampai dengan akhir di ibadah ini, saudara juga punya semangat untuk jumpa sama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Bapak Ibu Saudara gak punya masalah? Pasti setiap orang punya masalah, betul ya? Setiap orang pasti punya pergumulan hidup. Saya boleh jalan ke sini ya Pak Pendeta ya? Kalau setiap orang gak punya masalah, berarti dia sudah mati. Setuju dengan saya ya? Kalau orang gak punya masalah, berarti dia sudah mati. Tetapi bagaimana kita, orang yang hidup ini, baik dia orang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, dia pasti punya masalah. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan punya masalah, tetapi punya jalan keluar. Hari ini kita akan belajar tentang, klik aja, iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Bisa dikeluarkan, Mbak? Ayatnya? Baik. Saya undang saudara bangkit berdiri untuk kita hormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Saya ayat yang ganjil, saudara akan bacakan ayat yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah 3, 4. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 7. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Karena mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang menjamah aku. 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitnya. Ayat 35. Sudah ya? Sampai 34 ya? Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Saudara, saya tidak sengaja kemarin hari Rabu itu melihat pendeta saudara dalam doa sehati live ini ngangkat kisah ini. Padahal saya sudah mempersiapkan ini jauh sebelumnya. Istri saya sampaikan gini, ganti aja Pak. Saya sampaikan, oh ya tak ganti. Tetapi dalam proses waktu Tuhan dalam hati saya sampaikan, Bang, kamu harus sampaikan ini. Dan saya yakin dan percaya, bukan kebetulan kita hari ini mendengar tentang bagaimana wanita 12 tahun pendarahan. Ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di GPS Purwokerto. Amin. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, klik saja langsung. Kalau kita melihat bahwa latar belakang wanita tersebut memiliki beban yang berat.
Di awal saya sampaikan, apakah Bapak Ibu Saudara punya masalah? Apakah Bapak Ibu Saudara punya pergumulan? Saya yakin dan percaya saudara mengalami pergumulan, tetapi tidak mengalami pergumulan yang seberat wanita 12 tahun pendara ini. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, dalam kesehatannya, apa yang terjadi? Kesehatannya semakin menurun. Kalau orang, maaf ya, ibu-ibu wanita itu kalau setiap bulan kan ada jatahnya ya, itu pasti merasa sakit, merasa tidak nyaman. Bayangkan 12 tahun dia pendarahan dengan kondisinya yang begitu lemah. Yang kedua, kalau kita melihat tentang sosial, dalam orang di Israel di sana, kalau sedang mengalami bulanan seperti itu dianggap dia tidak kudus. Jadi dia tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Dampak sosialnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia merasa bahwa kehidupannya ini nggak ada pengharapan. Nggak ada pengharapan. Secara rohani pun dia nggak boleh datang ke bait Allah. Karena orang yang bait Allah itu harus kudus, harus suci. Dan secara ekonomi dia katakan bahwa dia sudah sampai habis-habisan, nggak punya apa-apa. Ini kondisinya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya dalam kondisi seperti wanita ini? Dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah kesehatan, dalam masalah rohani. Dan pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya untuk saya keluar dari masalah ini? Bagaimana saya keluar dari perkumpulan ini? Saya mengetahui dan pasti mengerti tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ekonom katakan bahwa dunia ini semakin jahat, ekonomi semakin turun. Betul? Gampang Bapak Ibu Saudara. Kok bisa Pak Pendeta? Coba saudara ke pasar. Apakah sekarang seramai yang dulu? Itu indikator yang paling mudah Bapak Ibu. Tapi kemarin saya makan dengan Pak Nono di Pasar Manis itu ya lumayan ramai sih. Gak seperti di Solo gitu ya. Meskipun saya makan sendiri, Pak Nono tidak makan gitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ekonomi semakin berat, masalah semakin berat. Engkau punya kepahitan bagi keluargamu, engkau punya masalah dengan keluargamu. Ini membuat engkau semakin menjauh daripada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana wanita 12 tahun punya pengharapan. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah yakin dan percaya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan, ya ada suaranya, aku akan sembuh Bapak Ibu. Dia mendengar berita tentang Yesus di ayat 28. Kalau ia mendengar berita dunia, bukan berpengharapan, semakin jatuh dan semakin lemah. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu, engkau mendengar berita tentang Yesus atau engkau mendengar berita dari dunia? Kalau berita dari Yesus, pasti akan mendapatkan pengharapan. Amin. Berita dari Yesus, kita mendapatkan pengharapan. Wanita 12 tahun ini mendengar tentang Yesus, mendengar bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia memulihkan orang buta, bagaimana dia membangkitkan orang mati. Dan imannya tumbuh, ada pengharapan, ada keyakinan bahwa ketika ku jamah jubahnya pasti sembuh. Amin. Saudara harus punya keyakinan ini Bapak Ibu Saudara. Saudara harus yakin dan percaya. Aku percaya dan yakin kepada Yesus. Ekonomiku dipulihkan, kesehatanku dipulihkan, keluargaku dipulihkan. Itu yang menjadi iman saudara. Penting bagi kita. Di dunia yang semakin jahat ini, poin yang pertama, kalau saudara mau keluar dari masalahmu, yakin dan percaya bahwa Yesus mampu membawa engkau keluar dari masalah. Amin. Satu poin Bapak Ibu Saudara, klik. Saudara, ada sebuah kisah tentang janda Sarfat dan Nabi Elia.
Di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ini kisah tentang bagaimana seorang ibu hidup sendiri. Dia didatangi oleh Elia di Sadon. Dia sampaikan gini, "Ibu, aku lapar." Ini bahasa saya ya, supaya lebih memudahkan. "Aku lapar. Tuan, aku hanya punya sedikit tepung dan sebulir minyak. Aku membuat, aku makan, dan aku mati bersama anak." Tapi ibu ini, janda Sarfat ini, tetap membuatkan Elia makanan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sampai dengan masa kelaparan, janda Sarfat dan anaknya hidup dalam kelimpahan. Ketika ada masalah, kau yakin dan percaya apa yang dikatakan Tuhan melalui Elia, dan itu terjadi dalam kehidupan janda Sarfat. Ini dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin Pak Pendeta? Hari ini aku punya masalah, hari ini punya pergumulan, hari ini punya tantangan. Saya mau beritahu kepada Bapak Saudara, Yesus yang kau sembah, Yesus yang ada 2000 tahun yang lalu, yang mati menebus dosa, menyembuhkan sakit, memulihkan hidup, ada di tempat ini. Amin. Ada di tempat ini, menyembuhkan, memulihkan, memberkati saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah 2000 tahun yang lalu, clear, nyata. Contohnya ini ibu mertua saya, klik aja. Ibu mertua saya ini divonis kanker nasofaring Bapak Ibu di tahun 2022 akhir. Dikatakan bahwa mudahnya ini kanker hidung. Ibu mertua saya adalah orang yang taat, percaya kepada Yesus. Ketika dia punya divonis dokter bahwa dia menjangkit penyakit kanker ini, dia yakin percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Dia berdoa setiap hari, Tuhan pasti menyembuhkan. Tetapi apa kata dokter Bapak Ibu Saudara? Kankernya sudah menjalar, dan ibu harus dikemo. Dikemo berapa kali? 6 kali. Kalau kemo Bapak Ibu, kemo itu satu paket itu 12. Mungkin karena dokternya ini melihat ibu mertua saya itu daripada tidak berpengharapan, sudah kasih 6 kali, sebenarnya 12 kali. Dengan iman dan percaya, aku di kemo, aku masih pasti sembuh, aku kuat. Benar Bapak Ibu, kemo pertama, kemo kedua, mulai kemo kedua, badannya mulai turun, kondisinya semakin lemah. Kemo 3 seperti itu, semakin banyak turun dan semakin menurun, sampai dengan kemo yang kelima, akhirnya ibu saya sudah gak kuat. Aku gak kuat. Oh 3 kali ya, sorry. Sampai dengan 3 kali, udah gak kuat, udah gak mau di kemo. Kondisinya turun, semakin drop. Rambutnya sudah gundul. Waktu itu ketemu dengan Pak Gembala, minta didoakan juga. Bapak Ibu, di April, kita ke Paskah itu kan April ya biasanya ya. April itu kondisinya semakin lemah dan akhirnya masuk ICU. Dokter ketemu dengan saya dokter sampaikan begini, Pak, hidup ibu saudara itu hanya di bawah 50%. Divonis dokter di bawah 50%. Kalau siap-siap saja, kalau sudah pakai oksigen, dan berdoa kepada Tuhan. Oh siap, kami selalu doa.
Kami tunggu Bapak Ibu di rumah sakit itu. Menjelang Jumat Agung, semakin drop dan semakin drop. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia anfal, di kisahnya sendiri ketika dia menyaksikan, dia dibawa ke satu tempat yang indah. Di situ ketemu sama seorang berbadan besar, orang barat. Ibu sampaikan namanya, ibu saya itu orang sederhana. Mister, saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Ketemu sama Mister itu katanya. Bu, pakai bahasa apapun saya ngerti kok. Saudara pakai bahasa apapun manggil bapakmu, Tuhan ngerti. Karena bapak kita sangat mengasihi saudara. Mau apa kamu kesini? Di sini tempatnya bagus banget, Mister. Saya pengen tinggal di sini. Dia melihat taman yang indah, dia melihat rumah-rumah. Ada yang rumah yang sudah jadi, ada rumah yang nggak jadi. Mister itu sampaikan, rumahmu belum jadi, pulang kembali. Tepat dikenaikan kebangkitan Tuhan Yesus, ibu ketika drop kemudian dia naik, akhirnya Senin bisa pulang. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita sembah sama ada tempat ini, menyembuhkan, memulihkan, memberkati saudara. Hari ini jika kau punya masalah pergumulan tantangan, kuncinya satu, percaya saja, yakin saja sama Yesus. Tidak usah ditambah-tambah, Yesus satu saja, tidak usah ditambah-tambah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan kanan kiri saudara, percaya kepada Yesus. Ayo katakan kanan kiri saudara, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Yesus buat mujizat. Pak Pendeta, kenapa sih Bapak gunakan selalu mujizat? Karena saya hidup hari ini karena mujizat daripada Tuhan. Amin. Kita hidup hari ini, kita bangun pagi, kita bisa sampai di tempat ini, itu karena mujizat daripada Tuhan. Yang kedua, iman itu kalau hanya di dalam hati kita, tidak ada tindakan, adalah iman mati. Poin yang kedua, untuk saudara mau mengalami kemenangan daripada Tuhan, yaitu bertindak. Katakan bertindak. Ada suaranya lagi, bertindak. Amin. Di ayat yang ke-27 katakan bahwa maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, coba kita sama-sama memvisualisasikan keadaan wanita itu. Yang saya sampaikan bahwa dia mengalami beban masalah ekonomi, masalah sosial, masalah rohani. Dia orang yang tersingkirkan. Dia orang yang tidak mengalami penderitaan yang begitu berat, lemah. Dari hal itu, dia mendengar Yesus. Dia bertindak, asal jamah jubahnya, aku sembuh. Ada tindakan Bapak Ibu Saudara.
ada pergerakan, nggak cuma diam saja. Ketika wanita ini mengalami masalah, Tuhan, aku menderita seperti ini loh Tuhan, aku punya masalah seperti ini loh Tuhan, tapi aku mendengar bahwa Engkau dapat menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Aku yang mau Tuhan, aku yang mau. Apakah cuma begitu saja? Enggak Bapak Ibu. Ketika Yesus datang ke kota itu, dia mendengar Yesus datang, dan dia katakan bahwa asalku jamah jubah, aku sembuh. Dan itu dilakukan. Dia datang kepada Yesus dengan kelemahannya, dengan berat bebannya, dia datang kepada Yesus. Meskipun dia loh, ini wanita cengar ini, dia boleh, tetapi dia tetap teguh. Aku harus pegang jamah jubahnya. Itu imannya Bapak Ibu. Kalau saudara yakin dan percaya, saudara datang ke gereja ini dengan percaya yakin, aku datang ke gereja ini dengan masalahku, aku pulang membawa berkat daripada Tuhan, aku pulang dari tempat ini kesehatanku dipulihkan Tuhan. Itu iman saudara. Kalau saudara datang dengan masalah pulang biasa-biasa saja, saudara nggak jumpa sama Yesus. Sehingga ketika saudara datang ke gereja, saudara punya komitmen, aku harus jumpa sama Yesus. Kalau saudara datang ke sini nggak ketemu Yesus, sama saja saudara datang ke rumah orang biasa. Betul? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajar dan mengajak saudara, saudara datang ke rumah Tuhan dengan kerendahan hati saudara, ketemu dengan Yesus. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau saudara datang dengan hanya biasa-biasa saja, sudah pulang nggak dapat apa-apa. Percaya deh sama saya. Kalau saudara mau datang dari rumah Tuhan, harus meyakini bahwa ini adalah bait Allah Tuhan, sudah dikuduskan, disucikan. Tuhan bisa pulihkan keluargamu, Tuhan bisa pulihkan ekonomi, Tuhan bisa pulihkan kesehatan. Mungkin ada seorang di sini yang sedang berpainan hati, saya nggak tahu. Tetapi saudara, dari poin yang kedua ini ada tindakan bahwa engkau mau mengampuni orang yang menyakiti hatimu, dan kau sampaikan, Tuhan, aku menyerahkan sakit hatiku, kepahitanku padamu. Engkau pulih, engkau pulih dan pulih. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, bicara tentang action atau bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Klik aja Mbak. Bu Vivi, saya boleh pinjam? Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, gini aja. Saya boleh pinjam ya Bu Vivi, maaf ya. Kebetulan tuh Bapak Ibu, saya sebenarnya tadi mau mampir ke pasar beli buah atau apa gitu, tapi saya lupa. Bicara tentang bertindak Bapak Ibu, seorang wanita miskin memberikan 2 peser tindak. Ini merupakan tindakan wanita yang mengajarkan pentingnya bagaimana memberi dengan hati, dengan ikhlas. Ini kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus duduk di bait Allah. Yesus aja duduk di bait Allah loh Bapak Ibu. Artinya dia juga beribadah. Betul ya? Dia melihat banyak orang memberi dengan kelimpahannya, tetapi ada seorang wanita
memberi 2 peser. Itu hidupnya diberi kepada Tuhan. Saudara, ini divisualisasikan seperti buah mangga gitu aja ya. Kalau buah mangga ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istri saya, maaf bisa maju sebentar. Bapak Ibu, ini misalnya mangga nih. Contohnya mangga karena saya nggak bawa mangga nih. Mangga ini saya berikan kepada istri saya. Mam, ini bulananmu ya. Gitu ya, tiap bulananmu ya. Kalau istri saya ini memakan habis mangga ini, habis enggak? Pasti habis ya. 10-nya itu dimakan semuanya habis ya. Tetapi kalau istri saya itu bijaksana, punya hikmat, buah mangga ini ditanam 1 hingga 9. Yang 1 ini ditaruh jadi benih. Betul ya? Benih. Yang 9 untuk kehidupannya. Paham maksud saya? Kalau saudara diberi Tuhan dengan berkat Tuhan, mau makan habis, tidak ada benih yang kamu tabur, apa yang mau kamu tabur, apa yang mau kamu makan? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau benih yang 10 benih ini, 10 mangga ini kamu makan habis, berarti artinya sudah tidak ada benih yang kamu tabur. Iman butuh tindakan. Wanita peser 2 peser ini, dia memberi hidupnya. Dia memberi hidupnya. Saya hanya ngajar kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Setiap berkat yang kau taruh diberikan Tuhan kepadamu, harus ada benih yang ditabur supaya tidak habis. Setuju dengan saya ya? Paham ya dengan saya ya? Jadi saya mengajar ini supaya saudara ini hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Kalau benihmu atau berkatmu kamu habiskan, tidak ada benihnya, nggak ada bakal tumbuh lagi. Ini Pak Pendeta, ini kurang Pak Pendeta. 1 bulan aja di sini kurang. UMR di sini katakanlah 2 juta. Kurang, anakku 2 atau 3. Masa Tuhan tidak bisa kirim burung gagak untuk memberkatimu? Amin. Saya sampaikan Bapak Ibu, burung gagak dipakai Tuhan untuk memberi makan Elia. Burung gagak dipakai Tuhan untuk memberi makan kita semua. Amin. Jadi harus ada keyakinan, harus ada percaya, ada tindakan. Tuhan, aku memberi dari kekuranganku. Wanita ini memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Yesus kata. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada tindakan iman. Bapak Ibu yang pernah datang ke Petoran, tempat saya, jemaatnya jemaat sederhana. Sudah, terima kasih. Malah tak setelah di depan. Saya boleh minum sebentar Bapak Ibu. Saya sampai jam berapa Pak Pendeta? Sampai jam berapa? Biasanya 2 jam dari soalnya. Ya, kurang 10 menit lagi ya. Baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara pernah datang ke Petoran, gereja kami itu orang-orangnya sederhana. Sama sekitar 56 orang yang hadir. Hari-hari ini kami mengajarkan bahwa lakukan tindakan iman dengan menggunakan janji iman. Kenapa? Karena Natal kan semua gereja pasti akan mengadakan
kegiatan Natal. Saya sampaikan kepada jemaat, kalau kamu lakukan janji iman dan Tuhan bekerja menggerakkan hatimu untuk memberi pekerjaan Tuhan. Natal besok kami tanggal 8 itu di Kampung Kemuning, Bapak Ibu. Sudah, kamu berani beri berapa? Silahkan sampaikan. Saya pikir karena jemaat sederhana, maaf, ada yang membantu, ada yang bekerja di pinggir jalan dan macam-macam itu. Kemarin hari Minggu terkumpul, Bapak Ibu. Ketika saya melihat dari 55 orang yang mendaftar untuk ibadah Natal itu ada sekitar 15 orang yang berani janji iman, dan itu orang-orang sederhana, bukan orang-orang yang punya. Saya sama istri nangis, Bapak Ibu. Artinya apa yang ditabur, apa yang disampaikan oleh gembalanya sampai kepada jemaatnya. Mereka memberi dengan sukacita, meskipun rasanya berat karena lihat kondisi seperti ini. Tapi saya melihat bahwa Tuhan memakai hidupnya lebih menjadi berkat. Dan hidupnya hari ini saya melihat, Bapak Ibu, diberkati Tuhan luar biasa. Ada tindakan iman dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga, kurang 5 menit lagi saya sampaikan. Yang ketiga adalah pengakuan, ada rendah hati. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Ada pengakuan, Bapak Ibu. Ada pengakuan, ada kerendahan hati. Kita butuh rendah hati. Saudara harus sampaikan bahwa Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau dalam hidupku. Kau layakkan aku untuk masuk dalam hadirat. Yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dibutuhkan pengakuan, ada kerendahan hati untuk saudara dan saya untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Karena tanpa rendah hati saudara tidak akan menerima dan melihat mujizat daripada Tuhan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar kepada Yesus sendiri bahwa harus ada rendah hati. Ketika Maria disuruh Tuhan, kamu menjadi ibu dari juru selamat dunia, dia katakan, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Lakukan apa yang kau kerjakan. Ada kebutuhan rendah hati yang harus saudara dan saya miliki untuk terima mujizat daripada Tuhan. Kalau saudara mengakui bahwa hasil kerja ini merupakan hasil kerjaku, ini merupakan hasil kekuatanku sendiri, ini merupakan hasil dari apa yang menjadi semangatku. Tidak lama, Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau tahu ini usahaku dari Tuhan, ini pekerjaanku dari Tuhan, ini keluargaku dari Tuhan, akan langgeng dan disertai oleh Tuhan. Ada penyertaan daripada Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati ketika kau mau terima mujizat daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika saudara mau terima pengurapan daripada Tuhan, saudara buka hati saudara. Saudara terima benih. Saudara terima benih yang ditabur ini, sehingga benih ini akan bertumbuh di hati. Tidak hanya engkau dengar saja, tetapi engkau harus lakukan dan memiliki kerendahan hati dalam kehidupan. Saya dan saudara sebagai berdiri, kita akan tunduk dalam doa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini klik yang terakhir aja, Pak. Paling akhir. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, wanita ini adalah iman yang membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Meski awalnya merasa berat, tidak berdaya, iman kepada Yesus membawa kesembuhan total, pemulihan total. Hal yang sama berlaku bagi kita hari ini. Saat kita mendekat kepada Yesus dengan iman kita, Dia sanggup menjawab kebutuhan kita. Undangan bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Yesus dengan iman yang penuh seperti wanita ini. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Haleluya. Saya tutup dengan sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang wanita, dia sedang mengalami pergumulan berat. Masalahnya begitu berat. Dia diperkosa oleh bapaknya sendiri. Berkali-kali dia diperkosa oleh bapaknya sendiri. Sehingga dia mengalami depresi. Dan keluarganya memasukkan dia dan sebuah tempat dan dia dirangkai. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa orang yang sangat aku kagumi, bapakku sendiri memperkosa aku, merusak harga diriku? Dia semakin depresi, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan setiap hari datang mendoakan dia setiap hari. Ayo lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Tidak. Dia bapak yang tidak pernah mau aku hargai dan aku ampuni. Dia merusak harga diriku. Saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini ada tugas keluar sehingga dia pergi ke suatu kota dan dia tinggal di kota ini. Wanita ini tetap dalam kepahitannya. Suatu sore, entah apa, tahu-tahu rantainya itu terbuka sendiri. Dia lepas rantainya. Kemudian dia masuk ke rumah. Dia ambil sebilah pisau. Ketika dia melihat bapaknya kandungnya sedang tidur, pisaunya akan ditadamkan. Tetapi ada seorang yang sangat bercahaya, jangan anak, tetapi dia yang sudah menghancurkan hidup, jangan bapak, dia yang sudah merusak hidup. Orang tersebut dengan kasih memeluk dia. Disampaikan, ampuni dia, ampuni dia. Dan akhirnya pisaunya lepas. Dan dia mau mengampuni tempat tersebut. Dia telepon hamba Tuhan yang setiap sore datang ke dia mendoa. Kamu kok bisa? Ya, karena Yesus sudah memulihkan hidup. Hari ini saudara, jika saudara mau terima Yesus dalam hidup, jika hari ini saudara mau mengalami dan berjumpa dengan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tanggalkan segala masa lalu, tanggalkan segala beban, kita datang kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa,
punya pengharapan, dia sudah give up, sudah pasrah, dia hopeless, gak ada pengharapan. Tetapi ketika dia mendengar Yesus datang ke kota ini, dia katakan bahwa asal hujamah jubahnya, aku sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, jika saudara mau terima ini, jika saudara rindu untuk mengalami beban masalah pergumulan, dan jika saudara digerakkan Tuhan untuk maju ke depan, itu didoakan, silakan maju ke depan. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu saudara anggap, oh ya ini Tuhan, dari hatimu, ada gerakan Roh Kudus yang mengajak saudara berangkat berani maju ke depan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, aku butuh Engkau, aku
yang ditanam dari Yesus Kristus, benih kebenaran firman Tuhan, doa yang kami panjatkan. Hari ini kami terima pemulihan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalir. Terus berhadiratlah di tempat ini Tuhan. Kami nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini dengan pengurapan ilahi, sehingga setiap apa yang dipakai ditambah-tambahkan karunia, mujizat kemurahan Tuhan mengalir bagi keluarga di tempat ini. Bapak Nono dan Ibu Nono bahkan menjadi berkat, tidak hanya di Purwokerto, sampai dengan ujung. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya, yang menerima berkat Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Vivi. Terima kasih. Luar biasa berkatnya Tuhan mengalir atas setiap umatnya pada siang hari ini. Saya percaya seperti doa kita di awal, kita akan pulang membawa berkas-berkas dari Tuhan. Amin. Amin. Kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Saya mempersilahkan untuk para petugas maju ke depan. Dan mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kami melewati ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu serta jamahan-Mu atas umat-Mu serta firman-Mu yang memberkati kami luar biasa. Dan biarlah Tuhan saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan-taburan kami siang hari ini. Dan puji nama-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, aja wedi lan aja kuwatir, arep Yesus kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, aja wedi lan aja kuwatir, Yesus kita adepi. Seperti orang Gusti Yesus, orang Gusti Yesus, masih ada akeh masalah. Mata Yesus akan mujizat.
Terima kasih buat hambanya yang sudah bela-belain datang ke Purwokerto untuk jadi berkat di tempat ini. Meninggalkan jemaat, meninggalkan pelayanannya. Di sana juga sama kondisinya. Ketika ditinggalkan gerejanya kosong. Tapi puji Tuhan masih ada orang-orang yang masih dapat dipercayakan. Terima kasih Bapak Ibu juga. Ojos, kamu hebat, kamu luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengakhiri bulan November dengan happy ending, sukacita, amin. Dan saya berdoa untuk saudara semua mengawali bulan yang baru Desember di akhir tahun ini, saudara menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Amin. Yang terpenting hidup kita dipulihkan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada info? Oh ya, silakan. Mohon maaf sedikit Bapak Ibu. Saya datang ke sini karena Bapak Gembala Bapak Ibu besok hari Selasa ulang tahun. Jadi ini merupakan bentuk ucapan ulang tahun dari kami. Saya jadi terharu. Ya, jauh-jauau menyediakan waktu secara khusus suami, istri, dan anak hanya untuk mengucapkan ulang tahun. Sia-sia kamu sia. Ya. Langsung naik ke atas berdoa sampai menutup ulang tahun untuk anak kita Sela hari tanggal 22 ya. 22. Ya, sekalian doa berkat. Ya. Borongan Pak Musi. Nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menutup satu pujian dulu. Berkali-kali Kau menolongku. Saya yakin bahwa berkali-kali Tuhan sudah menolong Pak Nono dan Ibu Vivi dan jemaat di Purwokerto. Kalau sudah berkali-kali tolong, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan tolong kita. Amin. Dan akan selalu tolong kita dalam kehidupan kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong.
akan berulang tahun di tanggal 26. Saya ngajak saudara semua, kalau diperkenankan Bapak Gembala maju ke depan. Setiap jemaat akan mengelilingi Bapak Gembala. Boleh ya? Boleh ya Pak Nono? Pak Nono bisa maju ke depan. Saya undang saudara maju semua. Kita akan bersama-sama mendoakan Bapak Gembala di tempat ini. Bapak Ibu, Pak Nono, Pak Nono dan Ibu adalah Bapak dan Ibu rohani saudara. Kemurahan Tuhan jika hari ini sudah 13 tahun Bapak Ibu Gembala saudara melayani tempat ini, dan saya percaya, sungguh percaya, Yesus ada di tempat ini, dan saudara semua di tempat ini bertumbuh karena Bapak Ibu rohani saudara. Waktunya saat ini saudara bisa mendoakan, memberkati Bapak Ibu saudara, berkati dengan berkat, perkatakan iman untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Dia menjadi gembala yang menjadi teladan di tempat ini, menjadi berkat di tempat ini, membawa GBS semakin bertumbuh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan melihat akan banyak buah-buah yang akan terjadi di tempat ini. Tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru. Mari kita bersama-sama berdoa, arahan tangan kita memberkati Bapak Ibu rohani di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Nono dan juga Ibu Vivi, Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami bersepakat bersatu hati membawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau membawa kami sejauh ini bukan untuk Kau tinggalkan, namun kuat tangan kuasa-Mu yang akan terus memelihara kehidupan keluarga Bapak Nono di tempat ini dan juga jemaat di GBS Purwokerto. Kami percaya Tuhan Yesus, kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Engkau yang memampukan, Roh Kudus-Mu yang memampukan, memberikan kekuatan untuk boleh melayani pelayanan di tempat ini, dipenuhi dengan mujizat Tuhan, dipenuhi dengan tanda-tanda yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya dan terima kasih untuk jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Kami percaya firman-Mu katakan, jika nama-Mu ditinggikan, jika nama-Mu diagungkan, Engkau akan menarik semua orang untuk datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kami boleh hidup dalam tingkat-tingkat langit-Mu yang terbuka. Gereja GBS Purwokerto, gereja yang penuh kemenangan di dalam Tuhan, gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Kami lepaskan berkat-Mu. Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Berkat-berkat sorga tercurah atas GBS Purwokerto, atas kedua hamba-Mu di tempat ini, atas setiap jemaat-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.